Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tetap kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat sehat fisik, kemudian afiat rohani kita atau jiwa kita, sehingga dalam keadaan apapun, sesibuk apapun kita dengan aktivitas kita, kita tetap menyisihkan waktu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda awak sehat wal afiat. Nyo ada orang sehat fisiknya tapi hatiku ndak terpanggil. Atau sebaliknya ada orang yang sedang terbaring sakit, ingin banapai salat Jumat, tapi dek badan sakit ndak takau nyampai ke masjid. Dan sebab itu jamaah Jumat bersyukur, jamaah Jumat fisik sehat, jiwa sehat. Jamaah Jumat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, khatib mengawali untuk tetap mengingatkan, mengajak kita semua supaya kita istiqomah. Istiqomah dalam keimanan dan istiqomah dalam beribadah. Kenapa harapannya kita istiqomah? Supaya nanti akhir hidup kita ini husnul khotimah.
Sebab kunci dari husnul khatimah itu yakni istiqomah. Apa tu istiqomah? Kalau bahasa awaknya berkelanjutan, berkesinambungan. Tidak bila taraga awak, tidak bila butuh awak menghadap Allah. Sebab nan sabananya butuh tu awak, bukan Allah. Seandainya sejagat raya ini semua manusia tak ada nan solat, Allah tak rugi. Apa rugi dia Allah? Tu maknanya kece Allah Subhanahu wa taala, wa may yanqalib ala aqibaihi falay yadurrallaha syai'a. Siapa saja yang menolak, yang membelakangi, yang mengingkari syariat Allah dan yang dibawa oleh Rasulullah, maka tak akan pernah merugikan Allah sedikit pun. Di jamaah Jumaat tak solat, Allah tak rugi. Solat jamaah Jumaat, Allah tak untung. Jadi untung ruginya membalik ke awak masing-masing. Di kalau awak ingin untung, akarajuan surang. Kalau awak ingin rugi, alanggalah surang. Jamaah Jumaat ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kesempatan ini khatib mengingatkan kembali dan mengajak kembali. Baik jamaah Jumaat. Pesan singkat khutbah pada kesempatan ini sesuai dengan firman Allah surat Ali Imran. Ayatnya ayat 185. Apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya illa mata. Dan tidaklah kehidupan dunia itu, kata Allah, diberikan oleh Allah kecuali untuk kesenangan. Jadi awak hidup di dunia ko jamaah Jumat tak bisa dipungkiri, nan dalam pangan awak pasti nan senang. Jadi kalau ada orang hidup di dunia kok mencari rumi, mencari sulit, mencari susah, itu tidak normal tu. Dan manusia normal, manusia sehat pasti cari senang. Karena memang Allah ciptakan dunia ini untuk bersenang-senang, untuk berbahagia, bukan untuk bersedih-sedih. Jamaah Jumat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di ujung ayat Allah tambah dengan kalimat yang sangat pendek dan menyempurnakan kalimat sebelumnya. Apa kata Allah? Walaupun Allah sediakan kesenangan di dunia ini, mulai dari nikmat bumi yang begitu indah, dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Al-ghurur, kata Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, kadang-kadang dunia yang penuh dengan kesenangan ini justru akan menipu kita. Jadi sebenarnya manusia ini menjadi korban. Sebab biasanya memang manusia itu akan tertipu, akan lalai dia, akan lupa dia ketika dia kondisinya senang. Dia cari orang susah, ya kan? Berbeda aja orang senang. Orang senang tu cara berjalan salah berbeda. Kenapa? Karena kesenangan dunia ini memang sudah dijaminkan oleh Allah. Kalau awak tak pandai bersenang-senang dengan dunia, mangko kita nan kata kicu, awak nan akan menjadi korban. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam kehidupan di dunia ini,
ketika disediakan kesenangan oleh Allah, maka kita harus siap untuk mencari keselamatan di tengah-tengah kesenangan itu. Bagaimana cara mencari keselamatan di tengah kesenangan itu? Ada dua. Ini poinnya. Satu, ketika kita menerima nikmat dari Allah, nikmat kesenangan, mangko nikmat tersebut dipagunoan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu baru selamat awak. Oleh sebab itu jamaah Jumat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita dapat di dunia ini sebenarnya bisa kita bawa mati. Jadi kalau ada orang mengatakan, sudahlah enggak usah cari harta tu, ndak ka dibawa mati, salah. Cari dunia kok sebanyak-banyak yo, dan dibawa mati. Ba'a cara membawa matinya buya. Itu makanya kecek Rasulullah mengatakan, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika mati manusia, maka semua amalnya terhenti kecuali tiga. Di antara nan tiga itu adalah shadaqatun jariyatun, sedekah jariah yang bisa mengalirkan pahala. Jadi harta yang kita miliki tadi, kita berikan, kita sedekahkan untuk agama Allah, untuk kepentingan masjid kita, maka itulah harta yang dibawa mati. Sesuai tadi disampaikan oleh pengurus jamaah Jumat yang mau ikut jadi donatur. Jadi donatur itu tidak harus banyak, barat kemampuan awak. 200.000 silakan, 100.000 silakan, 50.000 silakan. Yang penting harta yang kita dapat itu bukan membuat kita celaka, tertipu oleh harta yang kita dapat. Kita ambil peran nikmat rezeki yang kita terima tadi, kita sisihkan untuk menjadi donatur atau bersedekah. Amba yakin jamaah Jumat semua punya pekerjaan. Ketika kita terima gaji, sisihkanlah harta itu, jangan dimakan semua. Kalau masuk semua ke dalam perut, itulah kita tertipu. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sebentar lagi kita akan hari raya Idul Adha. Ikut kita ambil peran supaya kita tidak tertipu dengan harta yang kita miliki. Daftar menjadi peserta kurban. Kalau dari hari ini jamaah Jumat daftar sampai hari H, insya Allah bisa. Tapi diniatkan tabung itu 50.000 sehari, bisa sampai. Tapi kadang-kadang kita tak punya niat. Ini problem kita. Semua kita bisa ikut kurban. Bukan orang kaya yang bisa ikut kurban, tinggal kemauan kita. Jadi Rasulullah tidak menyuruh orang kaya ikut kurban. Semua umat Islam yang punya niat, yang punya kemauan, ikutlah berkurban. Kenapa Rasulullah mensyariatkan ikut berkurban? Sebab dulu Fatimah binti Muhammad, anak Nabi Muhammad SAW, pernah dipanggil oleh Nabi Muhammad, ya Fatimah, kemari. Apa tu pak? Kalau bahasa awaknya, engkau calik tu hewan kurban. Engkau saksikan nanti ketika didabih, kecek Rasulullah. Aku harus disaksikan mana ya Rasulullah, kecek Fatimah binti Muhammad. Kecek Rasulullah.
tetesan pertama darah hewan kurban itu sampai nanti tetesan terakhir, maka di situ pula dosa-dosa kita gugur diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berkurban itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah Jumat besok kalau kita ikut kurban, katiko kadidabi jawi kurban tu awak hadir di situ. Awak saksikan di situ, wak cali hewan nan didabih itu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terhindar kita dari tipu daya dunia tadi. Dan yang kedua jamaah Jumat, supaya kita tidak tertipu dengan dunia yang fana ini, mangko cara yang berikutnya adalah tetap istiqomah menyiapkan amalan-amalan yang senantiasa menyelamatkan akidah kita. Apa itu amalan-amalan yang menyelamatkan akidah kita? Di antaranya jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bikathratit ta'limil ulum bil Quran was sunnah. Memperbanyak menambah ilmu katikoi duit di dunia kau. Jangan awak marasola santiang. Kalau awak lah maraso santiang jamaah Jumat, mangko awak lah Malaysia baraja lagi. Di matampe awak baraja buya. Kini banyak masjid musalla yang memberikan ruang kepada kita untuk majelis ilmu. Tapi nan heran jamaah Jumat, ketika ada kajian-kajian jamaah 3 orang nan hadir. Bawa ke selamai, bawa ke tambah ilmu awak. Tu makanya mudah saja awak dikendalikan dengan paham-paham yang ekstrim. Kenapa? Ilmu tak ditambah. Masuk paham-paham yang mudah dengan sangat menyalahkan orang lain. Zikir setelah solat bid'ah. Kita enggak nambah ilmu, sekali dengar kita ikuti. Itu tambah ilmu, bukan satu guru. Ada orang baca Yasin bid'ah. Ada doa bersama bid'ah. Bid'ah sih kasar doa. Hati-hati jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Rasulullah tidak seperti itu dakwah. Zikir setelah solat berbeda dengan solat. Jadi sudah beda kajinya antara zikir setelah solat dengan solat. Kalau yang disebut dengan solat adalah perbuatan amal yang dimulai dengan takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam. Artinya apa? Setelah kita assalamualaikum, assalamualaikum, maka urusan solat selesai. Jadi jangan dikaitkan zikir itu dengan solat. Zikirnya ibadah tersendiri. Apa kata Allah? Zikirlah kalian baik ketika duduk, baik ketika berdiri, baik ketika berbaring. Artinya apa? Setelah sholat kita duduk, kita zikir. Jadi jangan digabungkan zikir dengan ibadah sholat sehingga mengatakan zikir itu bid'ah. Ini paham-paham begini, kalau jamaah Jumat tak belajar langsung diterima. Langsung diterima. Aduh kalau santiang lah menyalan orang tu. Bapanjangan nyangguit seketek. Bacingkerangan Sarawak. Seketek pandai sih menyalan orang lagi. Mujunya lah beribadah. Mujunya lah zikir.
Nan tugas awak siana nalun solat, siana nalun zikir, bukan menyalahkanlah zikir nan ala solat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pesan khatib kepada kita semua, mari kita tambah ilmu kita supaya kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Pertama, kita tetap semangat untuk mengkaji, belajar bersama guru-guru kita supaya kita semakin istiqomah dalam akidah yang benar. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tatafakkarun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa adkhilna fi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimis shalah.